Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nezar Hayu Palapa, salah satu dosen Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni reaksi senyawa anorganik. Video ini diambil sebagai salah satu syarat pemenuhan penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, poin pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Di sini saya akan mulai dengan deskripsi singkat mata kuliah reaksi senyawa anorganik. Mata kuliah reaksi senyawa anorganik berisi konsep-konsep yang diperlukan untuk membahas reaksi anorganik seperti larutan air dan non-air, asam basa, reaksi reduksi oksidasi, serta kinetika dan termodinamikanya dalam reaksi anorganik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib mahasiswa semester 3 atau mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah reaksi senyawa anorganik mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi kimia, yaitu penguasaan konsep teoritis mengenai struktur atom, senyawa, reaksi kimia, kinetika dan termodinamika, serta pemahaman mengenai bagaimana reaksi kimia itu terjadi di alam maupun pada sistem kimia lainnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 3 aspek utama. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar reaksi senyawa anorganik, termasuk reaksi dalam pelarut air dan non-air, teori asam basa, oksidasi reduksi, serta proton di dalam air. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis penerapan reaksi reduksi oksidasi pada berbagai fenomena di lingkungan maupun proses industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan reaksi senyawa anorganik, serta mengkomunikasikan hasil analisisnya melalui diskusi ilmiah. Setelah mengikuti proses pembelajaran reaksi senyawa anorganik, khususnya pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan yang dialami pada suatu materi. Mahasiswa dapat membedakan perbedaan aspek kinetika dan termodinamika pada reaksi kimia. Tahap selanjutnya adalah tahap delivery kepada mahasiswa. Saya membuat materi semenarik mungkin agar mudah difahami oleh mahasiswa. Materi akan diupload melalui laman e-learning Universitas Sriwijaya serta sistem daftar hadir juga dilakukan melalui laman tersebut. Materi akan diberikan terlebih dahulu melalui LMS sehingga mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan. Penyampaian materi akan dilakukan sebanyak 14 kali dan 2 kalinya adalah ujian. Interaktif proses pembelajaran dilakukan dengan proses bertanya dan menjawab serta diskusi pada setiap pertemuan. Untuk tahap penilaian atau assessment, tahap ini dilakukan secara objektif dengan poin-poin penilaian meliputi kehadiran mahasiswa, keaktifan, tugas atau studi kasus, kuis, serta ujian tengah semester dan akhir semester. Lalu, sistem penilaian mata kuliah reaksi senyawa anorganik juga meliputi aktivitas partisipatif sebanyak 25%, hasil proyek 25%, tugas 10%, kuis 10%, UAS 15%, dan UTS 15%. Demikianlah deskripsi singkat dari mata kuliah reaksi senyawa anorganik. Sekarang kita lanjut untuk melihat cuplikan proses belajar mengajar di kelas pada pertemuan ke-13. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah keren. Hari ini kita pertemuan ke-13. Jadi minggu lalu kita pertemuan ke-12. Ada materi yang telah kita pelajari sebelumnya, jadi nanti kita sedikit ada flashback dulu ya, gimana masih ada tentang materi-materi minggu lalu. Nah, sebelum itu ini ada daftar hadir ya, jadi kalian sebelumnya sudah aktif lagi? Sudah. Kalau udah lagi, berarti saya nanti di hari pertemuan baru kita update aja ke kakak-kakak. Hari ini materi kita tentang aspek kinetika dan termodinamika. Kira-kira siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Pilih tangan. Ya, silakan mulai. Sebutkan nama. Nama saya Mata. Minggu lalu kita membahas mengenai reaksi senyawa anorganik, jenis reaksinya, serta sistem reaksi anorganik. Ya.
kemarin kita udah belajar tentang reaksi senyawa organik itu apa, kemudian jenis reaksinya dan sistemnya juga kita udah belajar. Jadi hari ini kita move ke kinetika dan termodinamika yang dalam suatu reaksi senyawa anorganik. Nah, kalau dari video cuplikan di sini, kira-kira menurut kalian apa sih yang terjadi? Satunya itu berkarat, satunya reaksi pembakaran. Kira-kira menurut kalian apa? Apa yang bisa kalian simpulkan dari video berikut? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Oke Bu, jadi kalau yang dilihat dari video yang sudah Ibu tampilkan, itu kan ada besi berkarat. Reaksinya itu melibatkan reaksi oksidasi reduksi, sehingga memang reaksinya itu lambat. Terus yang satunya lagi itu ada pembakaran, jadi reaksinya oksidasinya cepat seperti itu. Jadi, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi satunya lambat, kayak kurang-kurang, satunya cepat terus. Untuk kayak kereta ulus, ya. Jadi dari dua video ini bisa kita simpulkan satu, terjadi laju reaksi. Laju reaksinya lambat atau cepat, ya. Laju reaksinya lambat atau oke. Kalau kita bahas tentang reaksi kimia, apa sih reaksi kimia itu? Apa reaksi kimia? Perubahan sebuah atau sekumpulan zat menjadi zat lain yang melibatkan perpindahan elektron dan terjadinya pemutusan atau pembentukan ikatan tanpa melibatkan perubahan di atom. Jadi sederhananya reaksi kimia itu terjadi tanpa melibatkan perubahan di atom, tetapi suatu reaksi itu sudah terjadi di dalam. Kata-kata saya senyawa A, senyawa A yang berubah menjadi senyawa B. Apa yang terjadi? Kenapa bisa A berubah menjadi B? Karena adanya perubahan reaksi kimia. Ini yang terkait di dalam sini. Di dalam sini terjadi aspek kinetika dan termodinamika. Kalau kinetikanya, apa yang terjadi? Reaksinya cepat atau lambat? Kalau termodinamika, reaksinya ada siapa sih yang berperan di situ? Entah itu suhu, tekanan, dan lainnya. Ya, ada sistem di dalamnya. Itu kita sebut dengan termodinamika. Jadi kaitan antara kinetika dan termodinamika itu sangat erat. Jadi kita bahas di pertemuan ke-13 ini. Aspek kinetika itu ada namanya laju reaksi. Jadi laju reaksi itu kita sebut dengan mekanisme reaksi. Jadi ada dua molekul ini berubah menjadi satu molekul. Ya, satu molekul ini bisa dilihat di tengah. Tetapi apa yang membedakan dengan molekul yang paling akhir? Masing-masing berubah menjadi dua hal yang berbeda. Contohnya kinetikanya, saya punya HI dapat HI menjadi ya 2HI, ya 2HI. Tetapi 2HI itu berubah juga menjadi H2 dan I2. Proses inilah yang menentukan laju reaksinya. Ya, proses inilah yang menentukan laju reaksinya. Ini kita sebut dengan produk intermediate dan ini adalah produknya. Sedangkan ini kita sebut dengan reaksi
Oke, ini adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Jadi kalau tadi contohnya A berubah menjadi B, maka bisa kita tuliskan untuk laju reaksinya. Ini mah misalnya seperti ini, ada A kecil, atau ada nomor, atau ada B kecil, pokoknya kecil-kecil atau penomoran boleh. Kita sebut dengan koefisien. Jadi koefisiennya itu adalah menentukan suatu reaksi itu berjalan dengan orde 0, orde 1, dan orde 2. Oke. Kalau misalnya sekarang pertanyaannya, saya punya senyawa Fe2 ditambah 2ClO2 menjadi 2. Oke. Saya buatkan perubahannya. Yang F2 itu dari 0,1 menjadi 0,2. Ya, 0,1 menjadi 0,2 berarti dikali berapa? 2. Dikali 2. Nah, kalau yang terjadi dikali 2, maka orde berapakah itu? Terjadi pengalian 2 dan nilai F-nya juga dikali 2. Apa yang terjadi? Orde 1. Karena apa? Karena laju reaksi berbanding lurus dengan koefisien. Iya, koefisiennya 2. Tapi gimana kalau naiknya 4 kali? 4 kali. Berarti ordenya? Orde 2. Karena kuadrat dari koefisien. Koefisiennya berapa, Bu? Koefisiennya 2. Ini kita perhatikan F2, ya. Kalau F2 kita naikkan 2 kali lipat, jadi reaksinya juga meningkat 2 kali lipat. Itu kira-kira apa artinya? Ya, boleh? Kalau konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, itu artinya orde terhadap F2-nya itu disebut orde 1. Bahas tadi ya. Jadi kalau dia naik 2 kali lipat, dikalikan 2, naik 2 kali lipat, laju reaksinya juga naik 2 kali lipat, karena koefisiennya sama 2 juga, maka orde 1 karena berbanding lurus. Oke. Contoh lain, kalau ClO2 gimana? Kalau misalnya konsentrasi ClO2 kita naikkan 4 kali lipat, sedangkan koefisiennya hanya 2. Orde 2. Oke, jawab semua. Tangan itu semuanya. Sekarang pertanyaannya adalah, jika konsentrasi A itu kita naikkan 2 kali lipat, tetapi sayangnya laju reaksinya tetap sama. Apa yang terjadi? Orde berapa itu? Orde 0. Jadi kalau sudah ada orde 1 tadi berbanding lurus, orde 2-nya 2 kali kuadrat koefisien reaksi. Tapi kalau dia koefisiennya kita tambahkan tapi laju reaksinya enggak bertambah 2 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya, itu sama dengan ordenya itu 0. Ya, berarti nggak ada efek apapun. Oke, langsung lanjut ke faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada namanya ATCTK. Pasti ATCTK itu tadi udah kita bahas sedikit. Area, benar, ada yang
menentukan dan perbandingan waktu, ada perbandingan waktu di dalamnya. Dan ini menyiratkan bahwasanya semua reaksi itu harusnya berlangsung secara spontan. Namun kenyataannya nggak semudah itu, Penso. Nggak semua reaksi itu berlangsung secara spontan. Makanya ada sistem namanya termodinamika. Namun ternyata tidak semudah itu, Penso. Ya, dan memulai suatu reaksi ini adalah nilai energi kinetik dan molekul-molekul yang pertumbuhan harus lebih besar dari suatu nilai tertentu. Nah, ini adalah yang ditemukan. Jadi dalam progress reaction progress, dan ada potensial energinya dalam reaksi tumbukan, itu kita sebut dengan A-nya adalah energi aktivasi, ini energi aktivasi, dan ini adalah produk. Nah, kira-kira kalau dalam kita lihat dalam bentuk pemodelan yang seperti ini, apa yang terjadi? Reaksi apa yang terjadi? Ada reaksi yang pertama adalah reaksi pembentukan A ditambah B menjadi C dan D dengan energi aktivasi yang rendah. Satunya A dan B dengan membentuk C dan D dengan energi aktivasi yang tinggi. Kira-kira kalau dari semangat kalian, yang mana yang lebih cepat reaksinya terjadi? Energi aktivasinya yang rendah, dan kemudian yang agak-agak itu yang memiliki energi aktivasinya yang tinggi. Salah satu contoh terjadinya laju reaksi tadi, salah satunya adalah penggunaan katalis atau katalis. Ya, katalis itu kalau kamu hidup kita sebut dengan namanya enzim. Kalau dalam dunia kita sebut namanya katalis. Apalagi saya bidangnya organik, jadi saya biasa bermain dengan material-material yang digunakan sebagai katalisator. Yakni ketika suatu reaksi itu terjadi sangat lambat, maka kita perlukan apa? Reaksi, ya katalis dengan reaksi yang cepat dan energi yang spontan. Jadi kita sekali ngerjain langsung dapat hasil. Kalau energi bebas gizinya lebih dari 0, maka reaksinya tidak spontan. Keren. Coba tepuk tangan. Anak-anak ibu keren semua pokoknya. Nah, rumusnya adalah energi bebas gizi sama dengan entalpi reaksi dikurang dengan temperatur dikali dengan entropi. Ya, kalau kita udah tadi menentukan entalpinya berapa, termodinamika. Jadi izinkan saya untuk merekap dulu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama kita mempelajari tentang konsep laju reaksi, hukum laju reaksi, kemudian aspek-aspek yang mempengaruhi kinetika